Bima adalah seorang duda miskin berusia 42 tahun yang tinggal di pinggiran kota bersama kedua anaknya, Raka, 16 tahun, dan Lila, 12 tahun. Setelah kehilangan istrinya karena penyakit 2 tahun sebelumnya, Bima bekerja keras untuk menghidupi keluarganya sebagai petugas kebersihan di sebuah bandara internasional. Hidupnya sederhana, namun penuh kasih sayang untuk kedua anaknya. Meski penghasilannya pas-pasan, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Malam itu, Bima sedang menjalani shift malam seperti biasa. Suasana bandara mulai sepi, hanya beberapa penumpang yang tersisa menunggu penerbangan terakhir. Saat membersihkan area ruang tunggu, matanya tertuju pada sebuah stroller yang terparkir di sudut ruangan. Awalnya ia mengira pemiliknya sedang pergi sebentar, tetapi setelah beberapa saat, tak seorang pun datang untuk mengambilnya. Dengan hati-hati, Bima mendekati stroller itu. Ia terkejut mendapati seorang bayi perempuan, kira-kira berusia beberapa bulan, sedang tertidur lelap di dalamnya. Bersama bayi itu, ada sepucuk surat lusuh yang dilipat rapi di samping selimutnya. Kepada siapapun yang menemukannya, tolong jaga anak ini. Saya tidak punya pilihan lain. Hati Bima tersentuh. Ia mencoba mencari pemiliknya dengan bertanya kepada staf keamanan dan penumpang yang tersisa. Namun tidak ada yang mengaku mengenal bayi tersebut. Ketika melapor ke pihak bandara, mereka menyarankan agar bayi itu dibawa ke pihak berwenang. Namun, melihat wajah bayi yang polos dan tak berdosa, Bima merasa tidak tega meninggalkannya begitu saja. Aku akan merawatmu sementara, gumamnya sambil menggendong bayi itu. Ada rasa hangat yang mengisi hatinya. Meski ia tahu ini mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, sesampainya di rumah, Raka dan Lila terbangun mendengar suara Bima. Mereka terkejut melihat ayah mereka pulang membawa seorang bayi. Ini siapa? Yah? Tanya Raka dengan penasaran. Namanya belum ada. Ayah menemukannya di bandara. Sepertinya dia ditinggalkan ibunya. Jawab Bima dengan nada lembut. Lila, yang selalu menyukai anak kecil, langsung jatuh hati pada bayi itu. Dia lucu sekali. Bolehkah kita merawatnya? Yah? Tanyanya dengan penuh semangat. Bima hanya tersenyum kecil. Kita lihat nanti. Nak. Ayah masih harus mengurus banyak hal. Tapi untuk sekarang, dia akan tinggal dengan kita. Bayi itu kemudian diberi nama Naira, yang berarti cahaya. Dalam beberapa hari berikutnya, Bima melapor ke dinas sosial dan kepolisian, berharap ada yang datang mencari Naira. Namun, waktu berlalu, dan tak ada kabar tentang siapa orang tua kandung bayi itu. Bima mulai merasakan ikatan yang kuat dengan Naira. Meski ia sadar mengadopsi bayi di tengah kondisi ekonominya yang pas-pasan bukan keputusan mudah, ia merasa ada alasan mengapa bayi itu datang ke dalam hidupnya. Anak-anaknya pun menyambut Naira dengan penuh kasih sayang, bahkan menganggapnya seperti adik kandung mereka sendiri. Namun, keputusan Bima untuk merawat Naira mengundang pertanyaan dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa tetangga mencibir, mengatakan ia tidak akan sanggup menghidupi bayi itu. Meski begitu, Bima tidak menyerah. Baginya, Naira adalah cahaya baru yang memberikan harapan di tengah kehidupan yang sulit. Keputusan Bima untuk mengadopsi Naira memulai babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan penuh perjuangan dan cinta tanpa syarat. Bima memutuskan untuk mengadopsi Naira secara resmi setelah 3 bulan berlalu tanpa ada kabar tentang orang tua kandung bayi itu. Selama waktu tersebut, Naira telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarganya. Raka dan Lila menyayangi adik kecil mereka, bahkan ikut membantu merawatnya meski usia mereka masih remaja. Namun, langkah Bima untuk mengadopsi Naira tidak semudah yang ia bayangkan. Ketika Bima mendatangi dinas sosial untuk memulai proses adopsi, ia langsung dihadapkan pada serangkaian syarat yang sulit dipenuhi. Sebagai seorang duda dengan penghasilan pas-pasan dari pekerjaan sebagai petugas kebersihan, ia dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai orang tua angkat yang layak. Petugas sosial memandangnya dengan ragu. Pak Bima, kami memahami niat Anda yang baik, tapi mengadopsi anak membutuhkan tanggung jawab besar, baik secara emosional maupun finansial. Dengan penghasilan Anda saat ini, kami khawatir Anda tidak mampu memberikan kehidupan yang layak untuk Naira, ujar salah satu petugas dengan nada sopan namun tegas. Bima merasa hatinya remuk mendengar pernyataan itu. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia menjelaskan bagaimana ia telah merawat Naira dengan penuh kasih sayang, bagaimana kedua anaknya menerima bayi itu dengan tulus, dan bagaimana ia berusaha memberikan yang terbaik meskipun hidup serba kekurangan. Tapi kata-kata itu tidak cukup. Proses adopsi menjadi semakin rumit ketika beberapa orang di sekitarnya mulai ikut campur. Ada tetangga yang melaporkan kepada dinas sosial
bahwa Bima tidak mampu membesarkan 3 anak. Bahkan beberapa rekan kerja Bima di bandara menyarankan agar ia menyerahkan Naira ke panti asuhan demi masa depan yang lebih baik. Pak Bima, saya tahu Anda orang baik, tapi pikirkan lagi. Mungkin Naira akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tangan orang lain, kata salah seorang rekannya. Namun, Bima tetap teguh. Ia memutuskan untuk berjuang demi Naira. Ia mulai bekerja lembur untuk menambah penghasilannya. Meski tubuhnya lelah, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia tetap bersemangat karena keyakinannya bahwa Naira layak tumbuh dalam keluarga yang mencintainya. Konflik semakin memuncak ketika dinas sosial mengirim seorang petugas untuk melakukan inspeksi ke rumah Bima. Petugas itu ingin memastikan apakah lingkungan rumah Bima cukup baik untuk membesarkan anak. Rumah Bima yang kecil, dengan hanya 2 kamar tidur, membuat petugas tersebut meragukan kemampuannya. Kami akan mempertimbangkan lagi, Pak Bima, tapi saya tidak bisa menjamin hasilnya akan sesuai harapan Anda, kata petugas itu sebelum pergi. Di tengah perjuangan ini, dukungan dari Raka dan Lila menjadi kekuatan terbesar Bima. Mereka berusaha membantu dengan cara mereka sendiri, seperti menjaga Naira saat Bima bekerja, atau membersihkan rumah agar terlihat lebih rapi. Bahkan, Raka yang biasanya pendiam berkata, "Ayah, kalau Naira harus pergi, aku nggak tahu bagaimana jadinya kita. Dia sudah jadi bagian dari kita. Kita nggak bisa kehilangan dia." Kata-kata itu menguatkan hati Bima. Ia sadar bahwa ini bukan hanya perjuangannya, tapi perjuangan seluruh keluarga. Setelah berbulan-bulan melalui wawancara, inspeksi rumah, dan menghadapi keraguan dari berbagai pihak, akhirnya Bima dipanggil untuk mendengar keputusan dari dinas sosial. Di ruang kecil itu, ia duduk dengan hati berdebar, menunggu kabar yang akan mengubah hidup mereka. Pak Bima, setelah mempertimbangkan semua aspek, termasuk bukti kasih sayang Anda terhadap Naira, dukungan dari anak-anak Anda, dan usaha keras Anda untuk memenuhi syarat, kami memutuskan untuk memberikan hak adopsi kepada Anda, kata salah satu petugas. Bima merasa air matanya menetes. Ia tidak bisa berkata-kata. Di saat yang sama, ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai, karena kini ia memikul tanggung jawab besar untuk memastikan Naira tumbuh dengan bahagia meski dalam kesederhanaan. Namun, ia percaya bahwa cinta dan usaha akan selalu menjadi kekuatan yang cukup untuk mengatasi segala rintangan. Kini, Naira secara resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Perjuangan panjang itu bukan hanya membuktikan bahwa Bima mampu, tetapi juga mempererat hubungan di antara mereka sebagai sebuah keluarga. Waktu berlalu begitu cepat. Naira kini telah berusia 16 tahun, tumbuh menjadi gadis muda yang cerdas, ceria, dan penuh semangat. Pada ulang tahunnya yang ke-16, keluarga Bima merayakannya dengan sederhana, namun penuh makna. Mereka tidak punya banyak harta, tapi cinta yang mereka miliki lebih dari cukup untuk mengisi kebahagiaan hari itu. Pagi itu, Raka dan Lila sudah sibuk di dapur, menyiapkan kue ulang tahun yang mereka buat bersama. Bima, meski lelah setelah bekerja sepanjang malam, turut membantu dengan semangat. Meski mereka tidak mampu mengadakan pesta mewah, suasana hangat dan penuh kebahagiaan begitu terasa di rumah kecil mereka. Saat Naira datang ke ruang makan dengan senyum lebar di wajahnya, seluruh keluarga bersorak dan menyanyikan lagu ulang tahun. Naira, yang sudah terbiasa dengan kebersamaan yang penuh cinta ini, merasa sangat dihargai. Ia tahu bahwa meskipun tidak ada kemewahan, momen itu adalah yang paling berharga dalam hidupnya. "Ayah, terima kasih. Ini adalah ulang tahun terbaik yang pernah aku punya," kata Naira, memeluk Bima erat. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika malam tiba, tanpa diduga, pintu rumah Bima diketuk dengan keras. Bima membuka pintu dan terkejut melihat seorang wanita yang mengenakan pakaian mewah berdiri di hadapannya. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna hitam, dengan ekspresi wajah yang angkuh. Di sampingnya, ada seorang pria muda yang tampak gelisah. "Saya Maya, ibu kandung dari Naira," kata wanita itu dengan nada tinggi, tanpa memperkenalkan dirinya lebih lanjut. "Saya datang untuk membawa anak saya pulang." Bima tertegun. "Ibu kandungnya?" tanyanya, mencoba mencerna informasi yang baru saja didengarnya. Maya tersenyum dengan nada yang penuh perhitungan. "Benar, saya Maya. Saya adalah ibu kandung Naira. Saya tahu, mungkin kamu merasa ini kejutan besar, tetapi saya datang untuk mengklaim hak saya sebagai ibu. Saya ingin membawa Naira pulang dan memulai hidupnya kembali di lingkungan yang lebih baik." Bima merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Tapi, Naira sudah tinggal bersama kami selama lebih dari 16 tahun. Kami adalah keluarganya, Ibu,"
Kami yang merawatnya sejak dia ditinggalkan di bandara itu. Maya mengabaikan pernyataan Bima dan langsung mengeluarkan surat wasiat dari dalam tasnya. Ini adalah dokumen yang sah. Saya datang membawa bukti bahwa Naira adalah pewaris sah dari harta mendiang ayah kandungnya, seorang pengusaha kaya yang meninggal beberapa tahun lalu. Semua kekayaan itu akan jatuh ke tangannya, kata Maya dengan nada tegas. Menaruh surat tersebut di meja makan, Bima terkejut dan merasa bingung. Harta? Apa yang kamu maksud? Maya melanjutkan, Naira adalah satu-satunya ahli waris yang sah. Saya datang untuk menuntut haknya. Kamu tidak bisa terus-menerus menahannya di sini. Saya ingin dia kembali ke rumah saya. Menjalani kehidupan yang pantas dia terima. Bima menatap surat wasiat itu dengan cemas, merasakan tekanan yang besar. Naira, yang semula tidak mengerti situasi, mulai merasa cemas. Ayah, apa yang sedang terjadi? Apakah aku harus pergi dengan wanita ini? Bima menenangkan Naira dan berkata dengan suara lembut namun tegas. Tidak, nak. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Ini rumahmu. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Dan itu tidak akan berubah namun, Maya tidak begitu saja menyerah. Bima, kamu harus paham. Saya datang untuk anak saya. Ini bukan soal siapa yang lebih layak merawatnya, tapi soal haknya yang sah. Saya tidak akan mundur begitu saja. Bahkan, jika perlu, saya akan membawanya ke pengadilan. Keadaan semakin memanas. Bima merasa terpojok, namun ia tidak ingin menyerah begitu saja. Kamu bisa membawa masalah ini ke pengadilan, Maya, tapi aku akan berjuang untuk Naira. Dia sudah menjadi bagian dari keluargaku. Aku telah merawatnya sejak bayi, dan aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja hanya karena kamu mengincar harta. Dengan penuh emosi, Maya meninggalkan rumah Bima sambil memberikan ultimatum. Baiklah, Bima. Saya akan membawa surat wasiat ini ke pengadilan, dan Naira akan memilih. Dia harus menandatangani surat ini sebagai tanda persetujuan untuk kembali bersama saya. Setelah kejadian malam itu, Naira merasa bingung dan tertekan. Ia merasa cemas tentang masa depannya. Namun ia juga tahu bahwa ia memiliki keluarga yang mencintainya. Bima, dengan hati penuh kasih, mencoba menjelaskan situasi kepada Naira. Anakku, harta dan kekayaan bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah keluarga. Kamu telah tumbuh bersama kami, dan kamu adalah bagian dari kami, bukan karena darah, tapi karena cinta yang kita bagi bersama. Naira memandang Bima dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus memilih apa, ayah. Tetapi, aku tahu satu hal, aku tidak bisa meninggalkanmu. Kamu sudah menjadi orang tuaku. Dan aku akan tetap bersama kamu. Di tengah ketegangan itu, Bima dan Naira memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Persidangan akan menentukan apakah Naira akan kembali ke Maya, atau tetap bersama keluarga yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Saat persidangan, Maya tetap bersikeras bahwa Naira harus kembali padanya sebagai pewaris sah dari harta warisan. Namun dengan keyakinan dan keberanian Naira, serta cinta Bima yang tulus, akhirnya persidangan memihak pada keluarga mereka. Pada akhirnya, Maya menyerah dan memutuskan untuk mundur, merasa bahwa ia tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap Naira. Ia pergi bersama pacar barunya, meninggalkan Naira untuk memilih hidupnya sendiri. Naira tetap tinggal bersama Bima, Raka, dan Lila. Meski memiliki kekayaan warisan yang sangat besar, Naira memilih untuk tidak mengambilnya secara pribadi. Sebagai gantinya, ia menginvestasikan sebagian besar uang tersebut untuk membantu anak-anak terlantar dan keluarga-keluarga miskin yang membutuhkan bantuan. Mengikuti jejak Bima yang selalu mengajarkan arti memberi, keluarga itu, meski tanpa kekayaan materi, tetap hidup bahagia. Mereka belajar bahwa cinta sejati lebih berharga daripada harta apapun. Setelah insiden tersebut, Naira dan Bima merasa dunia mereka terguncang. Maya, ibu kandung Naira, membawa masalah ini ke pengadilan. Dan keluarga Bima harus bersiap menghadapi pertarungan hukum yang panjang. Naira, meski masih berusia 16 tahun, dihadapkan pada pilihan berat. Apakah ia akan mengikuti kehendak ibunya yang ingin membawanya kembali ke kehidupan yang lebih mewah dan penuh harta, atau tetap tinggal bersama ayah yang telah merawatnya sejak bayi, yang memberinya kasih sayang tanpa syarat? Bima, meskipun merasa tertekan dan cemas akan masa depan mereka, bertekad untuk memperjuangkan Naira di pengadilan. Dengan bantuan pengacara yang ia temui di pengadilan keluarga, Bima mulai mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah orang tua yang sah secara emosional dan praktis bagi Naira.
Pengacara Bima berargumen bahwa meskipun Naira secara hukum memiliki hak atas harta warisan mendiang ayah kandungnya, ia telah tumbuh dalam lingkungan penuh kasih yang jauh lebih penting daripada kekayaan materi. Di sisi lain, Maya dan pengacaranya berfokus pada status hukum Naira sebagai ahli waris sah dari ayah kandungnya. Maya berpendapat bahwa Naira berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan status sosial dan warisan yang dimilikinya. Maya menuntut hak asuh penuh atas Naira, mengklaim bahwa dia sebagai ibu kandung adalah satu-satunya yang berhak memutuskan masa depan anaknya. Persidangan itu berlangsung selama beberapa bulan, penuh dengan tekanan dan ketegangan. Setiap kali Bima duduk di ruang pengadilan, perasaan cemas menyelimutinya. Namun, Bima selalu mengingat perkataan Raka dan Lila, yang mendukung keputusan mereka untuk tetap memperjuangkan Naira. Kami sudah jadi keluarga. Yah, itu lebih penting daripada segala hal lainnya, kata Raka dengan tegas. Setiap kali giliran Naira untuk memberikan pernyataan di hadapan hakim, ia selalu berkata dengan penuh keyakinan, "Ayah saya bukan hanya orang yang merawat saya, tapi dia adalah orang yang selalu ada untuk saya, bahkan ketika tidak ada yang peduli. Saya lebih memilih hidup sederhana dengan ayah saya daripada hidup mewah tanpa cinta." Pengacara Maya mencoba membalikan situasi dengan menunjukkan betapa menguntungkannya kehidupan yang bisa diberikan Maya kepada Naira. Mereka mengajukan bukti bahwa keluarga Maya adalah salah satu keluarga terkaya di kota, dan bahwa Naira akan memiliki masa depan yang lebih cerah jika kembali bersama ibunya. Namun, Bima, dengan dukungan dari Naira dan keluarganya, terus melawan. Mereka menunjukkan bukti foto-foto dan video-video yang menunjukkan betapa bahagianya Naira di rumah mereka, bagaimana Raka dan Lila memperlakukannya seperti saudara kandung, dan bagaimana Bima memberikan perhatian dan kasih sayang yang tanpa pamrih. Naira juga menyatakan dengan tegas di hadapan hakim bahwa ia tidak peduli tentang harta atau kekayaan. Ia hanya ingin tetap bersama orang-orang yang mencintainya. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan untuk memberikan hak asuh penuh kepada Bima. Keputusan ini didasarkan pada bukti kuat tentang ikatan emosional yang sudah terjalin selama bertahun-tahun, serta kenyataan bahwa Naira telah menemukan kebahagiaan dalam lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Maya diberi hak untuk mengunjungi Naira, namun tidak diperbolehkan untuk mengambil alih hak asuhnya. Setelah keputusan pengadilan, kehidupan keluarga Bima kembali tenang. Naira merasa lega dan bahagia bisa tetap tinggal bersama ayah dan saudara-saudaranya. Ia tahu bahwa meskipun ia memiliki hak atas kekayaan yang ditinggalkan oleh ayah kandungnya, nilai sejati dalam hidupnya adalah cinta yang diberikan oleh Bima, Raka, dan Lila. Namun, beberapa minggu setelah pengadilan, Maya datang menemui Bima di rumah mereka. Wajahnya terlihat lesu dan penuh penyesalan. "Bima, aku ingin meminta maaf. Aku pikir aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Naira, tapi aku salah. Aku terlalu fokus pada kekayaan dan status. Aku baru sadar, setelah kehilangan dia, bahwa yang lebih penting adalah waktu dan cinta. Aku tidak bisa memaksanya pergi, dan aku tahu aku tidak akan pernah bisa menggantikan apa yang sudah kamu berikan padanya," kata Maya dengan suara lembut, hampir tidak terdengar. Bima hanya menatapnya sejenak, merasa ada kesedihan dalam diri Maya yang selama ini terpendam. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa Naira sudah memilih untuk tetap tinggal bersama keluarganya. Naira sudah membuat pilihannya. "Dia tetap memilih kami. Tidak ada yang bisa mengubah itu," jawab Bima dengan tegas. Namun dengan nada yang penuh pengertian, Maya mengangguk dan berbalik pergi. Ia tidak mencoba lagi untuk merebut Naira dari Bima. Namun, ia pergi dengan membawa pelajaran berharga bahwa harta tidak dapat menggantikan ikatan cinta sejati. Beberapa bulan setelahnya, Naira menggunakan sebagian dari warisan yang diterimanya untuk membuka sebuah yayasan yang membantu anak-anak terlantar dan keluarga miskin. Ia merasa bahwa itu adalah cara terbaik untuk memberi kembali kepada masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada anak yang merasa terlantar seperti dirinya dulu. Bima, yang semakin bangga melihat Naira tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, merasa bahwa hidup mereka tidak lagi bergantung pada kekayaan, tetapi pada cinta dan kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama. Keluarga kecil itu, meski sederhana, kini memiliki lebih banyak harapan dan kebahagiaan. Mereka belajar bahwa cinta yang tulus dan saling mendukung adalah harta yang lebih berharga daripada segala kekayaan dunia.